Apa itu? What's up Gini Gengs, balik lagi di Gebetika Podcast, dimana cerita, pengalaman, dan cerita seru ada di sini. Balik lagi di hari ini aku mau cerita-cerita sama dua narasumber, mas-mas ganteng nih di sebelah kanan aku. Iya, benar sekali. Ada di sebelah kanan. Sebelumnya perkenalan dulu. Di sini ada Mas Zaki dari Teknik Geometrik Angkatan 2020 dan ada Mas Akil dari Angkatan 2020 juga, dan aku dari Angkatan 2022. Namaku Naila. Hai. Sebelum kita ngobrol nih Mas, cerita dong kabarnya hari ini gimana? Hari ini bad day kah? Atau seru? Atau habis kelas pusing, banyak tugas mungkin? Mas Zaki, Mas Akil? Kayaknya Zaki ya yang ada kelas ya. Jadi kayak pusing banget gitu loh, mukanya tuh mumet banget. Ceria kayak gitu belum pusing gimana? Ini sih, ya walaupun mungkin kelihatannya muka aku kelihatan datar, kelihatan banyak beban. Sebenarnya enggak, itu tuh cuman apa ya, perspektif Image dari doang. orang. Oh, Ya perspektif. mau gimana itu kan, ya dari lahir emang udah kayak gini. Dan sprinter Ntar kalau Oh, dari lahir langsung segede gini? enggak gitu. Oh, nggak gitu. kayak iya, coba Ah, tanya iya. dulu. Coba fotonya ada Mas dari lahir? Nah, HP ku lagi di charger. Ini apa? Ini Tapi siapa? ini tuh hanya Hiasan. hiasan. Interior di sini. Itu Mas Akil bahagia banget tau katanya. Ya aku bahagia gitu ketemu Naila. Biasanya kita gitu. ngobrol di luar kamera. Oh, iya. Terus sekarang kita dihadapkan di depan kamera. Gitu kan Nay? Wih, seru banget ya Mas ya? Happy banget. Biasanya kan kalau ketemu langsung konsultasi. Langsung konsultasi, biasanya kita Asistensi kan? ngobrol-ngobrol soal praktikum gitu kan. Betul, akademik. Soalnya kita ini ya Mas, harus mengejar akademik banget ya Mas. Betul. Emang Naila sekarang gimana hari kuliahnya? Hari ini? Hari kebetulan gak ada kelas. Nggak ada kelas. Hari libur, jadi dari pagi di kampus kerjain tugas, terus dari sini. Aku lihat sih kelas B angkatan 22 jadwalnya Mat Geo ya ini. Gak ada. Oh, nggak ada. Ih, Oh. so tau. Itu so tau. Jadwal Oke, siapa oke. Mas yang hari ini? Oh. Kelas mana itu? Salah. Oh, salah Kelas kelas. sebelah. Kelas sebelah. Iya, kelas sebelah hari ini. Keren loh Mas Akil nih bisa tahu jadwal-jadwal ada tingkat tuh keren banget. Iya. Ya, Mas. Oh. Oke, sebelumnya aus ya Mas. Kita pesen Belum dulu. baru juga Aus, mulai aus. aus. Aus kan? Oke, Kayak oke. dingin terus kayak harus banyak ngobrol tuh aus. Oke. Mas J. Apa Mas mau kopi? Kopi dong. Kopi juga. Kopi hitam. Kopi hitam. Oh, sesajennya harus kopi hitam. Manis ya Naya? Iya, oke. Ini manis nggak Mas? Manis. Oh, ini manis katanya. Kalau nggak manis, balikin aja. Ada yang kopinya. pahit nggak? Yang pahit katanya. Nggak ada katanya Mas. Ini Terima kasih. sistemnya bisa. Mas J ya? Mas J. Mas J ini dari mana? Ini adalah. Ada. Adalah. Dari tadi. Makasih ya Mas Seger J. banget ini. Dari Boleh tadi. gue minum ya? Minum Mas. Belum apa udah minum. Nih, nggak apa-apa. Oh ya, ngomongin kuliah, tugas. Pasti selain kuliah, tugas tuh ada dong kesibukan lain. Jadi guys, kakak ini adalah ketua himpunan dan wakil ketua himpunan dari Himpunan Mahasiswa Teknik Geomatika periode 2023 Kabinet Fortis. Mas, mau tanya dong, Kabinet Fortis, kenapa milihnya Fortis? Itu namanya unik loh, aku baru denger dan bisa singkat tapi kayaknya punya maknanya yang dalam gitu. Coba tolong jelasin. Gini sih, ya mungkin selama periode-periode kemarin kalau nama Fortis ini unik lah karena 3 periode sebelumnya tuh selalu membawakan nama-nama yang berhubungan dengan belajar lah. Yang pertama itu urusan mayor, di mana urusan mayor itu salah satu rasi bintang. Terus selanjutnya itu ada avanturir. Ini kalau teman-teman lihat, mungkin Naila lihat logo itu berbentuk kapal ya. Terus selanjutnya di Kabinet Voyager itu salah satu satelit Mapping banget ya. mimpi. Ya dari sejarahnya tuh petakan dunia Betul. banget. Iya. Nah, terus kenapa yang Fortis? keempat Fortis. Sebenarnya kami pengen pembawaan yang beda, gitu. Mhm. Karena pun nggak ada larangan terhadap hal ini, makanya
ya udah oke, kita buat beda gitu Fortis. Nah sebenarnya ada makna tersembunyi juga gitu arti dari Fortis. Nah mungkin Mas Angel bisa Apa tuh? menjelaskan apa sih? Tersembunyinya tuh gimana? Kerjanya emang suka lempar-lempar kayak gini ya. Diwakil Diwakil kan? Kan Diwakil, itu tugasnya wakil. Oh iya, betul sekali, Betul kan? betul sekali, betul sekali. Oke, mungkin aku cerita dikit ya kenapa nama kabinetnya akhirnya adalah Kabinet Fortis. Itu melalui beberapa proses, itu kami dari kepengurusan itu saling mengusulkan nama, saling memberikan ide, gagasan dan masukan, dan sempat ada beberapa usulan nama, ada 3 kalau nggak salah. Ya benar. Ada 3 ya. Oh, sebelum itu ada 3 nama. Ada 3 nama nih. Akhirnya ada 3 terpilih nama. Fortis. Iya. Kalau 3 nama lain aku nggak perlu sebutkan lah ya. Oh ya, itu Bagus-bagus semua kok. Bagus semua. ITTA. Iya, bagus-bagus semua. Habis itu setelah didapat 3 nama ini, akhirnya di sebuah forum di kepengurusan MTGM itu diadakan untuk pengambilan keputusan. Nah, didapatlah nama dari Kabinet Fortis itu sendiri. Jadi kalau misalnya dari si pengusul nama ini dan yang akhirnya kita terapkan di HMTGM, Kabinet Fortis itu sebenarnya satu kata yang paling mencerminkan tentang Fortis adalah keberanian. berani. Berani. Itu gimana sih Mas? Berarti itu sebuah harapan. Betul. Ya namanya sebuah nama kan adalah Oh sebuah iya, doa. harapan, Nama itu adalah harapan, doa. Iya, benar-benar. Nah, jadi Kabinet Fortis itu menandakan sebuah keberanian dalam hal kita HMTGM itu artinya berani, siap dan juga teguh untuk memberikan solusi, memberikan wadah kepada teman-teman himpunan mahasiswa teknik informatika, dan juga di situ teman-teman mahasiswa teknik informatika dapat menjadi salah satu fondasi kita untuk lebih berani di dunia luar dalam menghadapi perkembangan zaman. Semoga doa ini bisa tercapai di periodenya Mas Akil sama Mas Zaki. Amin. Makanya gambarnya gambar apa? Api. Api. Jadi biar udah berani, semangat biasanya Mas. Tapi itu nggak cuma api, ada. Apa tuh? Coba jelasin dong Mas. Itu kan Nih, kan tangan kalau begini. dari luar kan aku lihatnya cuma api kan. Betul. Ada tangannya tuh itu artinya apa? Yang itu mewadahi. Apa Api punya? tangan itu semua. Ya, jelasin satu-satu dong. Satu-satu. Kan biar dari luar kan aku ngelihat tuh secara general Iya. ya. Itu dari luar tuh Mas Akil sama Zaki tuh pengennya tuh orang tuh ngelihat sebagai apa, terus kayak ternyata detail-detailnya tuh apa gitu. Oke, aku jelasin detail pertama ya. Detail pertama itu adalah api. Api udah jelas warnanya merah, udah jelas menggambarkan sebuah keberanian. Nah, tapi di bentuk si api itu ada 8 divisi. 8 bentuk apa ya? Kayak Ini. goresan. Apa sih? Kontur lah. Bukan kontur. Bukan kontur. Bukan kontur. Bukan. Beda Kan kayak Nata. garis kontur kan. Apa kita praktikum aja? Sekarang kita praktikum boleh Mas. Boleh. Enggak, ada 8 bentuk coretan dari si api itu yang menandakan 8 divisi di HMTG. HMTG yang ada di sekarang. Iya, betul gitu. Terus apa lagi Mas Yuli? Ada itu, mungkin kalau lebih disorot detail lagi itu ada sebenarnya api kecil di situ. Kecil. Nah itu juga ada terbagi jadi 3 ya, betul 3 bagian di mana di situ inti dari BPH. Jadi dari BPH situ. Ada sekretaris, ada ketua wakil, Dan ada sekretaris. sekretaris dan di Sekbir sama bendahara. Gitu. Minum ya Nes? Kalau ada bawah ada tangan tuh. Yang gini. Nah, tangan yang menopang tuh. Nah harapannya kenapa dibuat di situ tangan? Harapannya tuh Kabinet Fortis selama satu kepemimpinan nantinya memang benar-benar akan menaungi buat elemen yang ada di MTGE seperti itu. Di situ kalau Naila lihat pun tangan itu Ya kan tadi menopang udah berbentuk Mas. inilah menyerupai huruf F. Huruf F. Huruf F. Nggak kelihatan? Serius. Sebenarnya Udah ada kelihatan. bentuk F dari si tangannya. Ini itu inisial dari Kabinet Fortis. Fortis sendiri. Emang itu dibikin tersendiri sih. Keren. Pikiran loh, kayak dari gini doang tuh bisa F apa menyerong kan F begini kan? Tapi gimana? Ini kayaknya dua-duanya tuh jadi ada 2 F gitu loh. Kalau kita praktekin kayaknya susah sih. F. Pokoknya Harus ada. bisa ini kan. Nah, kalau pengen tahu cek di IHM3. Boleh. Follow jangan lupa. Harus itu. Harus di follow. Fortis gini berarti. Betul. Ini sebagai
keren sih filosofinya tuh. Ternyata ya kan ngeliatnya api doang, orang kan nyangka api oh berani, merah oren gak sih itu Merah oren. merah oren ya. kan, Ada merah gradasi. oren itu kan kayak merah berani, api berani gitu. Ternyata sampai kepikiran lo naruh huruf F di tangannya gini berarti guys, beneran. Itu salah satu kreativitas dari Para pengurus yang temen-temen Medinfo Medinfo. buat desain logo. Keren, orang-orang di balik layar itu emang keren semua. Hebat, keren. Keren, emang semua orang tuh keren. Nih, chemistry-nya lucu tau mas. Keren kan? Tuh ketawa, satu ketawa, yang lain ketawa. Enggak. Sebenarnya kita tuh ketawa karena ada Naila. Karena Naila tuh Oh gitu, makasih loh mas. Makasih mas banyak. Oke, next yuk. Nih, aku pengen tahu dulu. Apa? Kan ya Mas Akil sama Zaki ini seangkatan. Ini emang sebenarnya dari- enggak seangkatan. Seangkatan nih. seangkatan, kuliahnya seangkatan. Lulus Kuliahnya. kuliahnya seangkatan, dulu lulus SMK Bareng juga kan? juga seangkatan. Seangkatan kan? Sama-sama geger kan. Oh iya, guys. Jadi emang dari awal tuh emang udah klop banget. Jadi emang ini kah alasan kenapa Backstory-nya sih kayak gitu. Backstory gitu. Tapi emang jadi alasan nggak? Alasan apa nih? Milih satu sama lain buat Aduh. jadi apa? Jadi dulu. Kenapa milih Mas Sebenarnya Akil? ini kalau jujur waktu itu saat komandan tingkat pun Aha. aku ya itu belum ada kepikiran itu kan untuk mengabdi lah katakanlah jadi ketua himpunan itu adalah sebuah pengabdian gitu. Mhm. Belum ada kepikiran seperti itu karena orientasiku waktu itu untuk berkembang full di luar. Oh iya, aku dengar juga Mas Zaki pernah di ini ya di fakultas. Tas di Di BMFTM. Terus balik ke kandang nih Lanjut. sekarang. Nah waktu itu komtingku dateng sama Dito, Aki, Dito. ya Oh. sama Aki. Jadi nemuin Mas Akil dulu baru nemuin Mas Zaki. Nah, Kembali. Kebalik. Kalau itu ya waktu itu pokok bareng lah. Jadi gimana? Masing-masing Yang lah. bener? Bertiga pokok bareng Iya. terus ngobrol-ngobrol lah. Ya aku udah tahu udah kenal Akil juga kan Iya dari kan awal seangkatan juga. Mas, masa iya nggak kenal? Maksudnya secara track record secara pengalaman Ah, di iya, iya. organisasi kemahasiswaan gitu. Itu udah tahu. Oke udah untuk pengabdian juga ya udah kenapa enggak gitu. Itu sih sebenarnya. Tapi ada alasan lain nggak? Selain tahu nih track recordnya Mas Akil tuh gini, ada nggak alasan lain kayak kayaknya cocok nih buat jadi partner ngebangun kabinet sekarang? Ya. Mas Akil dong, point of view dari Mas Akil dong. Tetep, Kan cocok. tetep. Gantian ya. Gantian. Oke, Point of point of view view dari dari Mas aku, Akil. kenapa akhirnya aku mau menerima pinangan? Pinangan. Dipinang nggak tuh? Pinangan. Ini udah bisa banget loh ini. Ya, sekarang kan udah masuk tahun-tahun politik nih. Aduh bahasa politik ya guys. Aduh takut loh aku. Capres-capres tuh udah pada meminang calon wakil presidennya. Calonnya, Gitu loh. iya. Dan Zaki tuh dulu juga melalui proses itu gitu. Gimana datang baik-baik, Nah. candlelight dinner ya? Atau makan malam bareng mungkin? Jadi kan nih. Jadi, Oh, iya. lanjutin. POV dari aku kenapa akhirnya aku mau gitu ya. Iya karena pertama Zaki ini kalau di BEM FTM itu Keren. sudah menguasai, ya jelas keren. Aku nggak menyebutkan Jangan keren. something dong mas. Sudah menguasai. Ngomong keren. Lanjutin mas. Oke, Zaki itu di BEM FTM ya. Mhm. Di BEM FTM itu sebagai staf divisi advokasi. Nah, waktu di staf divisi advokasi itu sering banget kayak aku ngeliat dia diskusi tentang advokasi dan juga tentang kehidupan di luar kampus lah. Nah, dari situlah kayak istilahnya, oh ternyata bekal dia udah lebih banyak gitu loh daripada aku gitu kan. Nah, Jangan. gak usah sampai gitu. Jangan program Nah, gitu deh, bener. Nah, dari situlah oh ya udahlah, coba gitu. Jadi saling melengkapi gitu lah biar kalau Mas Akil nggak tahu, Mas Zaki tahu. Kalau Mas Zaki tahu, nggak mungkin Mas Akil nggak tahu gitu. Enggak. Oh nggak gitu guys. Maaf. Aduh. Nah, tapi sih alasannya tuh karena ya saling lihat track record di belakang layar. Jelas ya, jelas. Ada nggak alasan selain pengabdian kan kayak game kan udah pada main di luar kandang, Mas Akil di BEM KM dan Ya. Mas Zaki di BEM FM. Kenapa memutuskan untuk
balik ke kandang. Pulang. Iya. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah gitu loh kan. Tadi kan Mas Zaki bilang kan kalau misalnya pengennya tuh berkembangnya di luar gitu loh. Kenapa balik lagi ke rumah? Gini, Alasannya kenapa? rumah adalah sebuah hal yang nggak Ini bisa di quote kita ya lupakan. tolong. Apa Rumah, gimana? ini bisa dibikin potongan Nanti TikTok nanti kan? enggak nanti ada quote-nya di tengah-tengah sini. Oke. Ada. Boleh. Kalau kayak editor ya, Mas, ini tolong di quote. Mas Jai tolong. Gimana? Aduh, lupakan. Rumah adalah Rumah adalah sebuah hal yang nggak boleh kita lupakan. Oh, Ketika ya. kita jalan sejauh apapun, jangan lupa untuk pulang. Nah, dari hal-hal yang kita dapatkan di luar, kita bawa pulang ke rumah. Ya, oke lah. Poin pertama jelas pengabdian. Tapi poin keduanya adalah bagaimana untuk menerapkan apa yang sudah kita dapatkan dari di luar. kehidupan kita di luar HMTG ya. Tolong strip Zaki 2023. Oh, Tolong. Zaki. Salah. ngelek. Akil 2023. Maaf ya guys. Saya terlalu sering bareng tuh jadi mirip gitu Oh, loh. gitu. Iya. Beda, mau aku di Pinipin ya sih, pinipin kan. Iya, ini Pinipin tapi versi kembar 1000 lah. Ini kembaran pertama, ini 1000. Kan lebih jauh. Beda sih, dulu kan aku gondrong. Kamu Iya. sama-sama. Dulu aku gondrong juga. Tuh. Kembar kan? Kamu kenapa sih? Lebih gondrong. Atau ini apa salah satu satu sama yang jadi role model? Siapa yang duluan potong rambut? Zaki. Aku karena waktu itu udah 2 tahun lebih panjang. Nah, udah ribet ngurusnya. Gerah banget kalau agak rontok juga gitu kan. Agak-agak, sekarang nggak rontok. Sekarang enggak. Sekarang Udah nggak. pendek. Oh, udah pendek. Kirain ganti sampo. Semakin ganteng juga kalau. Oh gitu, berarti sebenarnya potong rambut tuh ada yang nyuruh, ya kan? Artinya Sebenarnya ada yang memberikan. ada yang memberikan, apa ada yang kayak bagus deh kalau rambutnya pendek gitu loh. Mas Akil nih kenapa tiba-tiba potong? Kayak pertama kali aku ngelihat Mas Akil tuh rambutnya panjangnya segini. Iya Ya kan segini kan, panjangnya segini terus tiba-tiba di hari berapa bulan setelah ketemu ya? 6? 7 Iya. mungkin tiba-tiba pendek guys. Rambutnya tuh tiba-tiba kok beda. Bukan Akil. Tapi bener Mas, beda loh Mas. Iya. Terus nggak ini juga nggak sih nggak jenggotan? Iya betul. Terus kalau ketemu tuh selalu diikat di sini. Terus kayak rambutnya klimis banget gitu loh. Kenapa sekarang potong Mas? Karena pengen Oh, pengen apa? lebih muda aja, lebih kelihatan muda. Emang ada yang bilang tua waktu pas rambutnya gondrong? Banyak. Om, jadi sebenarnya Om gitu loh. Om Akil gitu loh. Aduh. Iya, maksudku karena waktu itu juga ada tanggung jawab yang harus aku lakukan. Kemudian ketika tanggung jawab itu istilahnya sudah aku jalankan, akhirnya ya karena aku udah nazar di awal, jadi aku potong rambut. Gitu sih. Oh jadi nazar. 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 Tuh. Nanti di belakang layar. Maaf guys. Itu nanti disensor, kalau sebut pun harus disensor gitu. Betul. Tadi Zaki belum jawab belum? Kan udah Mas. Oh, udah. Katanya kan Bukan soal potong Apa? rambut yang sebelumnya. soal aku jadi aku yang lupa. Yang tadi soal BMKM, kenapa harus pulang? Oh iya, itu makanya aku yang salah sebut. Coba Hmm. quotes-nya kenapa harus pulang ke rumah? Iya. Harus ada kata-kata bagus loh. Biar diedit. Biar aku gak salah. Apa? Ya kalau buat ini ya, kenapa terus memutuskan pulang padahal mungkin bisa dibilang aku kemarin nyaman di luar, di BHTM, di advokasi khususnya gitu. Atau mungkin udah passionnya dulu di advokasi, waktu dia volunteer pun aku advokasi kan, terus keluar gitu. Rencananya waktu itu pengen di luar juga. Naik lagi ke yang lebih atas berarti. Enggak. Apa Bisa sih? aja, bisa. Bisa, ada tawaran ya? Udah. Waduh, tuh tawaran udah menarik loh Cuman Mas. terus Naik jabatan. ya ada urgensi juga di dalam, karena mau nggak mau ya, bukan mau nggak mau sih, Lebih tertarik untuk bukan apa tertarik. tuh? Oh nggak ada tertarik untuk jabatan sebenarnya. Oh, Jabatan gak ada. itu, Emang iya. Hanyalah Title. iya title Title aja. doang gitu kan. Jadi apa yang membuat balik ke rumahnya tuh karena ada urgensi itu. Ada urgensi untuk pengabdian, urgensi terus pengabdian di situ ya udah, terus aku memutuskan gitu. Itu pun aku harus minta izin dulu ke orang tua aku juga,
doa orang tua itu nomor 1. Itu yang di highlight itu. Doa orang tua Itu aku minta izin dulu ke mereka. Gimana izin Mas? Praktekin sama Sakil dong. Pak. Fun fact loh, fun fact. Apa? Zaki lebih muda daripada aku. Beda berapa tahun? Tapi kan kelihatan memang lebih muda gitu loh. Aku nggak ngomong. Ada. Itu aku nggak ngomong. Itu self claim. Gak itu beda 2 tahun. Satu tahun. Ya dikit Satu lah. Kirain bedanya 2 tahun. Iya, maksudnya kan kita satu angkatan, Iya. terus juga Clyde, apa namanya, di SMK juga angkatannya sama. Aku sama Lulu juga beda. Mhm. Setahun sama kan. Lulu setahun Sama Mas Jai gimana? Sama siapa? Mas Jai. Mas J emang identitasnya boleh aku bongkar di sini, Mas J. Kan nggak boleh, itu kan Lebih rahasia. 5 tahun. Mas J lebih deh, Mas. Itu tuh rahasia. Ini nanti orang-orang penasaran, Mas J siapa? Ya mungkin nanti episode berikutnya bisa sama Spill. Mas Jai. Mas J yang duduk di sini sebagai narasumber kita mungkin Yoi. ada yang tahu siapa tahu Mas J punya pengalaman menarik kan? Boleh. Banyak itu pengalaman Mas Jai harus Wih, kan itu tuh, itu suaranya coba nanti dengerin. Suara-suara Mas J di spill tadi kita. Harusnya kedengeran, harusnya kedengeran. Ini soalnya menangkap suara-suara jauh kan dari Mas J, suara paling menarik tau. Ini temen dekatnya Mas Zaki sama Sakil juga Mas J itu. Ceritain Mas J orangnya gimana? Kenapa jadi kesana? Ya, Ayo, kan. kasihan ini yang Oh nonton. kasihan, biar kita juga loh. Dia udah membantu Iya. kita di sini, membantu Mas Zakil dan Mas Zaki juga kan? Betul. Iya, penasaran. Terus berarti, Mas ceritain dong Apa? soal apa ya? Bukan suka duka sih, misalnya kan sekarang berarti memimpin kabinet Fortis nih. Iya. Pasti ada dong tiba-tiba masalah ABCD yang muncul, misalnya dari divisi mana atau misalnya tiba-tiba divisi ini aduh ada masalah nih ini gimana caranya Mas Akil sama Mas Zaki ini gimana ya bahasnya chemistry enggak dong, maksudnya kayak kan pemikirannya pasti beda dong, nggak sama. Selalu beda sih. Selalu beda bahkan. Iya kan, problem solvingnya tuh gimana, bisa akhirnya kan keputusan kan harus satu komando, Gini, caranya gimana, yang kami pakai prinsipnya cuma satu. apa Biarpun jalan kami beda, tujuan kami sama. di highlight. Ini podcast paling banyak quotes-nya, sumpah. Kayaknya tuh paling banyak ini, tolong ditaruh di sini. Keren ini. Tapi benar, maksudku kayak misalnya Zaki dalam sebuah pengambilan keputusan, apa ya? Broker apa misalnya? PSDM gitu ya. Ya. Dalam divisi PSDM ada broker, kemudian mengalami masalah, konsul ke Zaki. Dan posisinya di situ tidak ada aku. Misalnya, Zaki punya cara berpikir A. Nah, ketika nanti Zaki sudah menyampaikan keputusan itu kepada si divisi PSDM, Zaki bakal ngomong ke aku gitu. Itu sesudah Iya, jadi sesudah. keputusan. Sesudah jadi keputusan. Itu misal sesudah jadi keputusan. Atau misalnya posisi divisi PSDM bertemu dengan kami berdua. Langsung konsul berdua. Langsung konsultasi berdua. Ya, terus gimana? Biasanya juga kadang Zaki punya A, aku punya B. Nah, dari situ enggak melulu kita langsung halo PSDM, kamu harus ikut kami. Enggak. Terus Tapi gimana? gimana cara si PSDM itu untuk mengolah, kemudian membuat pertimbangan-pertimbangan lain supaya bisa diterapkan dengan lebih baik untuk si broker tersebut. Dari 2 saran berarti. Betul. Jadi saran yang kami keluarkan ataupun istilahnya kayak ketika mereka konsultasi juga itu bukan langsung keputusan. Nggak mutlak Nggak langsung mutlak keputusan. suruhan ya, jadi Betul. saran. Karena ini sih apa ya? Kami pengen benar-benar membimbing buat kepengurusan bisa berpikir kritis menghadapi permasalahan, menghadapi kendalanya sendiri gitu. Nemuin kami hanyalah kami berikan nasihat gitu. Mau berkreasi kreatif mungkin nggak masalah. Yang penting adalah nggak keluar dari boundaries yang ada. Jadi harus tetap pada jalannya kamu sama. Kan satu tujuan. Oh iya. Kami tujuan. ya mengarahkan ke arah situ. Jalannya bebas, tapi yang penting ujungnya di situ. Iya, bener. Kalau misalnya mau ke Babar Sehari kan bisa lewat Seturan, bisa lewat Mologaten gitu kan. Iya benar. Iya ya benar. Lu nanti kalau kayak gitu pernah nggak sih berantem? Ya kan?
Berantem sih enggak. Berantem Terus? pukul-pukulan. Bola-bola sih enggak. Oh yang serem dong. Juga kalau kayak gitu, diem-dieman jangan. sih. Oh diem-dieman pernah? Pernah? Enggak. Oh, enggak. Nggak diem-dieman sih, lebih ke misalnya aku kan waktu itu ada beberapa hal yang harus dikerjakan lah di luar kampus gitu, dan ya aku ngabarin sama Zaki duluan, Zak aku nggak bisa ini itu gitu, nanti minta tolong dulu ya gitu. Atau sebaliknya gitu, Zaki lagi sakit misalnya, Zaki juga ngomong ke aku, tapi Oh, Mas Zaki bisa sakit. Kirain strong. kamu pikir Iya. dia Iron Man? Iya kan, jadi ketua tuh harus yang strong itu karena Kan aku masih manusia, Alhamdulillah. masih bisa merasakan sakit, Oh gitu. masih Itu bisa tanda merasakan kutip rapuh. enggak? Oh tanda kutip gitu. Sakit rapuh. Sakit badan. Oh sakit badan. Sakit ringan. Kan kemarin kami sama-sama kerja praktek. Oh. Positive thinking dong Naila. Aku nanya itu loh. Itu kerja praktek. Berarti sekarang semester kan udah makin atas. Wah iya, Bener. Iya kan, kerja praktek, tetap kuliah, habis itu tugas. Mungkin nanti ada hal-hal yang lebih ribet lagi. Manajemen waktunya tuh gimana mas? Kan ngurusin kabinet kan nggak cuma sebulan 2 bulan ya. Ini Itu sih kan panjang. mungkin orang-orang lihatnya jadi ketua atau wakil ketua himpunan sibuk banget, Pasti. capek gitu. Kayak Ya, ada itu- aja di mana aja. Oh ya, ada benernya, emang benar. Cuman gimana cara kami untuk bisa memanage diri sendiri, entah manajemen waktunya dan lain-lain gitu kan. Kami juga punya tanggung jawab nih di akademi. Gitu. Apalagi kita, kami udah semester hampir akhir lah, semester 7, nantinya Desember udah harus sempro, nanti lanjut lagi ke buat kolokium dan sidang gitu. Tinggal sebagus mungkin bisa mengatur waktu aja. Ya kalau ditanya capek ya capek. Kan kayak kalian yang paling pagi kelas, ntar malam ada proker yang harus dijalanin, siangnya kemana, tidurnya kapan mas? Malam Tidur mah tidur nongkrong, ya. malam nongkrong atau di kelas tidur. Aduh. Sebenernya mungkin kalau Naila bilang malam nongkrong, Siapa tahu kan? itu Pusing bukan kalau nongkrong. nongkrong, tapi Itu itu bukan. dinas malam. Dinas Malam. malam. Dinas Jadi, malam. Kepo bener, kan? ini bener. Dinas Kalau malam. mungkin Apa tuh dinas teman-teman malam? nggak tahu, itu secara tidak langsung jadi tanggung jawab. Iya nggak tertulis, cuman memang Unwritten rules-nya. iya Jadi gitu. kalian Ada dinas malamnya. Kemarin Roda, guys. ngumpul sama teman-teman, itu salah satu cara buat membentuk rasa kekeluargaan di situ. Jadi nggak cuma nongkrong doang, ada benar-benar ada substansinya di situ. Kenapa kami kalau malam bukannya tidur tapi nongkrong sampai pagi kayak itu. Iya terus tidurnya kapan mas kalau kayak gitu? Tidur Kelas? Enggak dong. Ya enggak dong. Nggak boleh. enggak kalau di kelas. Tetap harus fokus. Ya misalnya ada kelas kosong gitu, atau misalnya ada jeda kelas, Iya, sela-sela tiduran di situ. Itu bisa gitu. Tapi kan kadang lagi ada kelas, dicariin mas aku butuh tanda tangan. Nah dikejar-kejar tuh, mas tolong dong proposalku nih butuh tanda tangan, buru-buru. Itu yang Itu hal-hal yang nggak terduga kan, kayak gitu. itu nggak terduga banget. Nah, alhamdulillahnya tempat tinggalku di sini deket juga itu, makanya paling ya setengah jam atau sampai Itu nggak deket sih, mas, cuma setengah jam. Nggak, saya kan perlu prepare dulu. Oh, prepare. Terus Ya. perjalanan ke sini kurang lebih setengah jam bisa lah datang. Kan ya itu salah satu tanggung jawab kami juga gitu kan. Harus siap Kayak sedia. gitu, siap sedia. 24 jam. Enggak juga sih. Kalau Kalau sebenarnya dibilang ya dari jam 7 Apa ada jam atau kerjanya? 8. Enggak sih. Ada. Oh ini ada, ini nggak ada. Jadi gimana nih? Kalau- Ada apa nggak ada nih jam kerjanya? Sebenarnya ya dari pagi lah. Sebenarnya Dari kayak pagi. jam Jam berapa tuh, Mas? kampus lah. Jam Misal nih, kapan? maksudnya aku tadi bilang nggak ada jam kerja itu maksudnya dalam konteks HP ya. Kalau Zaki kan Oh, fisiknya. Oh, fisiknya. Tapi kalau ngehubungin tuh mau kapan aja selama HP aku masih aku pegang ya aku bales gitu. Hmm. Ya, kalau Kerjaan Zaki secara kan langsung fisik pagi sama sore. Bisa Nanti malam. malam itu adalah dinas malam. Dinas malamnya di mana nanti kalau butuh samperin gitu. Betul. Iya. Ada tempat dinas mati nggak berisik? Aku boleh.
Penasaran kan? Ada itu tempat tidur semalam. Itu nggak dibilang second home ya? Kopinya enak banget ya Bang Jay buatnya. Ini keren dibilang. Apapun yang dibuat sama Mas D itu, ini aja air putih rasanya manis banget. Ih, keren gak? Aku Air request deh. gunungan ini. Aku request Apa? besok Indomie ya. Besok Indomie. Mas J denger ya Mas J. Indomie. Insya Allah. Insya Allah. Suaranya kedengeran lagi. Oh, kalau besok kayak kita pindah ke warkop aja. Waduh. Warkopnya Mas J. Oh iya, siap. Jadi kita di sini nanti langsung ke warkopnya Cring. Harus ada transisi itu. Biar keren. Mungkin bisa tuh Mas J. Sekarang bisa nggak Mas J? Belum dong. Bisa, bisa nanti kerja sama kamu. Ekonomi. Baik lagi ke divisi-divisinya. Keren-keren. Mas, tapi ada nggak sih apa ya? Bukan capek ya, tapi kan capek pasti. Cuma maksudnya lagi pengen day off gitu loh. Maksudnya aduh capek banget gitu, sehari deh nggak kemana-mana atau nggak ngurusin himpunan itu, pernah nggak pikiran? Karena saking burnout. Udah. Hai guys, tadi kepotong, taruh kameranya mati. Nih Medinfo nih, aduh harusnya belum Maaf ya, guys, maaf ya, guys. Lanjutin Mas, pernah nggak kepikiran untuk sehari ini day off aja gitu loh, nggak mau ngurusin apa-apa, nggak mau ngurusin himpunan, tugas, healing lah bahasanya, pengen istirahat, tidur. Pernah nggak? Kira ada masukin sama Zeki? Pernah, itu ya katakanlah berkali-kali lah kayak gitu kepikiran. Karena psikologiku nggak bisa dibohongin juga, Iya. capek. Kan balik lagi, Mas, Ya, Zeki otaknya. adalah manusia. Bener, otak ini juga perlu istirahat. Tuh. Biasanya istirahat itu waktu agenda-agenda tuh nggak padat, program-program nggak padat, di situ bisa baru istirahat kayak gitu. Itu bisa tidur full sehari gitu. 24 jam. 24 jam. Fun fact, pernah nggak kayak gitu Mas? Pernah. Guys, Bahkan, rahimku pernah kayak tapi gitu. gini. nggak tidur selama 30 jam pernah juga. Besoknya Iya, baru. 30 Tapi jam, ngerjain tugas tapi itu. tidurnya 24 jam. Iya. Bayar lah. Bayar itu. Tuh bangun emang enggak pusing gitu, kelengan. Enggak, karena Sadar nggak maksudnya gimana? melaksanakan tanggung jawab. Oh, ih. Di highlight lagi nggak? Perlu nggak? Highlight terus. Perlu di highlight sih. Tapi gini Naila, Apa tuh? kalau misalnya salah satu dari kita merasa ada yang kayak wah, Lagi burn out, lagi lagi capek burn out, banget. pengen day off gitu kan. Aku istirahat, aku standby. Aku standby. Atau sebaliknya, Backup. kayak contohnya kemarin kan ada keluargaku yang punya hajat gitu kan misalnya. Ya, misalnya. Nah, aku day off, nanti Jaki yang standby di kampus ataupun dinas malam tadi. Saling backup. Pernah dua-duanya? Belum Pernah pernah. nggak? sih. Belum pernah. Belum pernah. Jangan sampai sih Mas. Nanti kita butuh Mas Akil dan Mas Zaki, kita harus ke siapa? Karena kalau Staff yang sampai paling kejadian juga Waduh. kacau nanti. Iya Iya, dong. jangan. Ibaratnya naik kereta masinisnya nggak ada, repot. Kita yang ngedengerin siapa? Nyampainya di mana? Kecuali kalau kami berhalangan tetap. Nah, itu. Udah jangan. Itu ada, Mas. itu di ADRT. Ih, mau baca ADRT-nya nggak boleh. Itu dapurnya MTGM. Ini Mas terakhir. Ah, Harapan mungkin kabinetnya beres, harapan di kabinet selanjutnya pengennya tuh apa, ada nambahin apa, inovasi apa nggak dari Mas Zaki, Mas Akil? Baru aja ini berapa bulan kita mulai udah ditanyain. Kalau apa yang dimulai itu pasti ada akhirnya, betul. bener kan? Kita kalau satu periode atau Di periode depan mungkin. harapan periode depan ya. Kalau dari aku ya pribadi, buat periode depan tentunya kan di sini satu periode nanti diusahakan kami bakal menciptakan regenerasi selanjutnya itu. Harapannya nanti yang periode depan tentu harus lebih baik lagi gitu daripada kami, membawakan inovasi-inovasi, Yang baru membawakan buat kreativitas tentu buat kemaslahatan HMTGM seperti itu sih. Itu kalau dari aku seperti itu. Kalau dari Mas Akil? Kalau dari aku simpel aja, buat periode depan, kalau misalnya teman-teman mau menjabat, yang dipikirkan itu nggak cuma kualitas atau nggak cuma kuantitas, dua-duanya harus seimbang. Nah, ya sebisa mungkin saat
saat prosesnya dan saat paskanya, 3 hal itu harus dilebur jadi satu untuk menciptakan kualitas dan kualitas itu tadi. Emang keren banget loh ini Kahim dan Wakahim kita di periode ini, periode sebelumnya juga keren. Selalu lebih keren, Selalu. harus lebih keren, harus belajar dari pengalaman. Ada tuh lagunya siapa? Yunita nggak sih? Yang Apa tuh? nggak deh, baru putus, itu yang lebih keren kan ketika misalnya sesuatu kabinet berakhir, inovasinya harus lebih bagus lagi, lebih keren lagi. Ya, jadi aku sama Zaki pun mengemas himpunan mahasiswa dari Informatika di periode ini dengan konsep yang fun, tapi juga tidak membebani satu sama lain. Aku selama ini menjalani hari-hariku jadi anggota HMPG saya sama. Tuh, Kahim Wakahimku aja tuh, Harus, Pak. Kahim Wakahimku aja tuh se-happy Kyowo ini terus gitu loh. Ya Allah. Masa kita sebagai anggotanya nggak happy? Kan harus menyebarkan positive vibes. Betul. Betul kan? Kopinya diminum dulu, kasihan Mas dia udah bikinin. Gua habisin ya Mas Jai. Boleh. Bensin. Harus dihabisin ya. Oke, mungkin episode podcast kali ini sama Kahim Wakahim dari KMTGM Kabinet Fortis 2023 sampai di sini aja. Mungkin nanti kalau banyak yang nitip pertanyaan atau ada pertanyaan mungkin ada part 2 nya. Part 2. Gak ada yang tahu. Tapi see you di next episode. Bye. Balik lagi. Emang udah beres belum? Di prank gitu. Ada yang ketinggalan. Let's prank. Jadi ini udah keren kan kuning-kuning. Mas Zaki katanya mau jargon. Jargon dulu kita. Jargon dulu dong. Tangan kanan di misalnya. atas. Oke. Teriak Yang di nih, rumah Mas. juga ya, yang di rumah. Teriak nih Mas. Teriak ya. Siap. Bentar dulu, minum dulu. Biar suaranya kenceng. Emang ya. Emang ya? Iya dong. Ayo, Siap kan? Siap lah. Oke. salam koordinat. Salam. Salam koordinat. Salam. Salam koordinat. Salam. Geomatika. Petakan dunia. Ini beneran N. Bye bye, sampai jumpa di next podcast. See you. Bye.